sekarang kita lanjut ke bagian kedua pada bab ini, yaitu tentang similaritas. Jadi setelah kita belajar tentang matriks transisi, nah berikutnya sekarang kita akan mencari hubungan antara matriks transformasi T relatif terhadap basis B dan matriks transformasi T, jadi T ini pemetaan yang sama ya, relatif terhadap basis B aksen. Nah, jadi kita punya teorema berikut ya, sebelum kita masuk ke teorema inti, jadi teorema pemanasan dulu. Jadi misalkan kita punya B dan B aksen ini adalah basis bagi V ya. Dan misalkan kita punya pemetaan I dari V ke V ini adalah pemetaan identitas. Artinya ya vektor V dipetakan ke V lagi. Oke. Nah, di sini kita punya matriks transformasi untuk I relatif terhadap basis B aksen dan B itu adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Begitu juga dengan matriks transformasi I, pemetaan I ya, pemetaan identitas relatif terhadap B dan B aksen, ini adalah matriks transisi B aksen ke B. Oke. Nah, ini buktinya nggak terlalu rumit. Jadi intinya kalau kita punya dua basis, terus misalkan kita mau mencari matriks transformasi dari pemetaan identitas I relatif terhadap B aksen ke B. Artinya ini caranya ya kita cari dulu, kita petakan V1 sampai Vn ini dengan identitas, tapi relatif terhadap basis B aksen. Oke, ini kita petakan. Nah, ini kan pemetaan identitas. Pemetaan identitas itu adalah vektor itu sendiri, makanya ini adalah vektor V1 gitu. Tapi ya kita mau vektor koordinatnya relatif terhadap B aksen. Jadi di sini kita dapat vektor V1 relatif terhadap B aksen dan seterusnya. Dan ini kalau kita ingat, ini adalah matriks untuk matriks transisi matriks B, matriks transisi dari basis B ke B aksen gitu. Nah, dengan cara yang sama, artinya terbukti ya matriks transformasi I dari B aksen ke B itu adalah matriks transisi dari B ke B aksen gitu. Dan dengan cara yang sama, yang bagian kedua ini dapat dibuktikan gitu. Jadi ini sebagai latihan ya. Nah, artinya kenapa kita butuh teorema ini? Jadi ini masih belum teorema inti ya, masih pemanasan dulu. Tapi kenapa kita butuh teorema ini? Karena kita mau menuliskan pemetaan V ke V ini sebagai fungsi komposisi dari pemetaan identitas komposisi T, komposisi I gitu. Identitas lagi. Jadi ini sebenarnya pemetaan yang sama karena ini kan fungsi identitas. Ya kan kita ingat kan kalau kita komposisikan identitas dengan fungsi T, kita dapat fungsi T sendiri kan. Terus kalau fungsi T kita komposisikan dengan identitas, ya kita dapat fungsi T itu sendiri. Makanya ini sebenarnya dua fungsi yang sama, cuman fungsi T ini atau pemetaan linear T ini kita tuliskan dalam bentuk yang sedikit rumit lah. Tapi ini nanti berguna, kenapa? Karena kalau kita lihat, kita bisa menuliskan semua T ini jadi seperti ini. Jadi untuk basis I yang pertama, kita memetakan dari V ke V kan. Tapi di sini basisnya berubah. Jadi dari V pertama ke V yang kedua, dari matriks identitas yang pertama ini, sebenarnya kita mengubah peran basis dari basis B aksen ke basis B. Jadi walaupun pemetaan identitas, tapi basisnya berubah. Nah, karena basisnya berubah, di sini nanti akan berperan matriks transisi gitu. Setelah itu, baru dari V ke V, dari V ke TV kita ubah. Ya, ini pemetaan linear yang T biasa ya. Setelah itu dengan identitas lagi, dari TV ke TV lagi. Cuman kalau tadinya awalnya di sini kita basisnya adalah basis B, di sini basisnya juga masih basis B ya, karena kan ruang vektornya sama semua kan, ruang vektornya masih V semua. Nanti pemetaan identitas yang kedua ini mengubah peran basis B ke basis B aksen gitu. Oke, jadi nanti di sini akan ada matriks transformasi lagi, matriks transisi lagi yang berperan di sini. Artinya di sini apa? Kalau kita lihat dari skema di atas, kalau kita mau mencari matriks transformasi T relatif terhadap basis B aksen dan B aksen, jadi basis B aksen relatif terhadap B aksen ya, ini sama aja dengan sama aja dengan, jadi matriks transformasi dari T itu sama aja dengan matriks transformasi dari I komposisi T komposisi I lagi. Jadi ini ada I yang kurang di sini ya. Oke, relatif terhadap basis B aksen B. Nah, sekarang kita tahu dari teorema matriks transformasi untuk fungsi komposisi, kita tahu kalau ini adalah hasil kali dari matriks transformasi dari I komposisi T komposisi I adalah hasil kali dari matriks I
dikali matriks T dikali matriks I lagi. Jadi kita dapat sebenarnya matriks seperti ini gitu. Oke? Atau dalam notasi yang lebih simpel, artinya kita bisa menuliskan matriks transformasi dari T relatif terhadap B aksen itu sama aja dengan matriks I dikali matriks T relatif terhadap B dikali matriks I lagi. Tapi ini I-nya relatif terhadap B aksen B, ini relatif terhadap BB aksen. Oke? Nah, jadi ini adalah hubungan antara matriks TB aksen dengan matriks TB, seperti yang ingin kita cari pada motivasi kita ini gitu. Jadi kita kan ingin mencari matriks hubungan antara TB dan TB aksen. Ya hubungannya sebenarnya seperti ini gitu. Oke? Ini hubungannya gitu. Tapi ingat, pada teorema sebelumnya, matriks transformasi identitas itu kita adalah matriks transisi. Ya kan? Matriks transformasi identitas relatif terhadap B aksen dan B itu adalah matriks transisi. Ini juga matriks transisi yang berbeda. Oke? Artinya di sini dari teorema yang tadi kita dapat ini jadi matriks transisi B ke B aksen, yang ini matriks transisi B aksen ke B. Oke? Tapi ingat juga di video sebelumnya kalau dua matriks ini saling inverse, atau dengan kata lain kita bisa, atau kedua matriks ini saling inverse dari video sebelumnya, atau dengan kata lain kita bisa menuliskan bahwa matriks yang di kiri ini adalah inverse dari matriks yang di kanan, ya kan? Artinya dengan kata lain, matriks TB aksen ini berhubungan dengan matriks TB dengan cara ya dikalikan P inverse dan P di kiri kanannya gitu. Jadi ini adalah hubungan antara matriks TB aksen dan matriks TB. Jadi kita punya teorema berikut. Jadi misalkan kita punya dua buah basis B dan B aksen. Ini dua buah basis bagi V, dan misalkan kita punya pemetaan linear T dari V ke V ya, operator linear, maka matriks transformasi T relatif terhadap basis B aksen itu sama aja dengan P aksen dikali matriks transformasi T relatif terhadap basis B dikali P, di mana P-nya adalah matriks transisi. Matriks transisi dari B aksen ke B. Oke. Ya, nah di sini untuk matriks yang seperti ini, sebenarnya untuk matriks yang, jadi ini matriks ini agak khusus ya, kenapa? Karena dikalikan kita kalikan P dari kanan, terus kita dikalikan P inverse dari kiri gitu. Nah, matriks yang berlaku seperti ini sebenarnya ada istilah khususnya, jadi matriks TB aksen dan matriks TB ini kita katakan similar. Jadi itu adalah istilah khususnya gitu. Atau definisi formalnya, untuk definisi umumnya ya, definisi umumnya untuk sembarang matriks. Jadi misalkan kita punya matriks A dan matriks B. Dua-duanya matriks persegi yang berukuran sama ya. Nah, di sini matriks B kita katakan similar dengan A jika terdapat matriks invertible P sehingga B sama dengan P inverse AP. Oke, jadi di sini kita lihat kan ya ini B-nya, ini A-nya gitu. Jadi B-nya adalah yang TB aksen, A-nya adalah TB. Dan dia similar gitu. Karena ya ini definisi umumnya. Oke. Nah, matriks-matriks similar ini sebenarnya matriks yang khusus ya. Nanti kita akan ketemu lagi matriks similar ini di video-video selanjutnya. Tapi sebelumnya ya kita lihat dulu sifat-sifat matriks similar. Jadi matriks similar itu di sini A ini B ya. Jadi A dan B, tapi B itu kan P inverse AP. Nah, di sini dua matriks yang similar itu memiliki determinan yang sama. Terus ya artinya kalau dia memiliki determinan yang sama, artinya kalau misalkan dia nggak nol, misalkan determinannya tidak nol ya, artinya A ini punya inverse kan. Tapi artinya A ini punya inverse hanya jika P inverse AP juga punya inverse. Jadi ini sifat yang kedua. Terus rank dan nulitasnya sama, jadi kedua matriks ini punya rank dan nulitas yang sama. Terus jumlah unsur diagonalnya juga sama. Jadi trace itu jumlah unsur diagonalnya. Oke. Nah, ketiga sifat ini nanti kita akan belajar di materi terakhir, yaitu materi ruang eigen, tapi ya nggak perlu dilihat dulu lah. Tapi nanti kalau setelah belajar materi terakhir, yaitu materi ruang eigen, vektor eigen, dan seterusnya itu, nanti ya kita bisa kembali lagi melihat bab ini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah properti yang di atas ini dulu. Oke, sekarang coba kita lihat aja contoh yang pertama. Jadi di sini misalkan kita punya basis B dan basis B aksen. Ini dua buah basis bagi R2 ya, di mana B ini adalah basis standar, B aksen ini adalah basis basis yang tidak standar ya, di mana V1 aksen itu vektor 11 dan V2 aksen itu adalah vektor 12.
Nah, di sini kita punya transformasi linear T dari R2 ke R2, dan diberitahu matriks transformasi T relatif terhadap basis standar B adalah matriks ini. Jadi ini sama seperti soal motivasi pada video sebelumnya ya. Oke, jadi di sini ya kita dapat hitung TV1 aksen dapat 2V1 aksen, TV2 aksen dapat 3V2 aksen. Artinya kalau kita bisa cari vektor koordinat TV1 aksen dan TV2 aksen, vektor koordinat kedua vektor ini relatif terhadap basis B aksen adalah ya vektor ini. Jadi ini mengulang motivasi pada video sebelumnya. Artinya di sini matriks T, jadi transformasi T ini tadinya diketahui punya matriks transformasi TB relatif terhadap B. Kita bisa, dia matriks transformasi T ini juga punya matriks transformasi yang lain relatif terhadap basis B aksen, yaitu matriks ini gitu. Nah, di sini hubungannya adalah mereka saling similar, artinya terdapat matriks P sehingga berlaku TB aksen sama dengan P aksen P inverse TB dikali P. Nah, sekarang kita cari aja P-nya. Nah, untuk mencari P, ya ingat P itu adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Artinya ya kita tuliskan vektor V aksen ini, vektor koordinatnya relatif terhadap basis B. Oke? Tapi kan V aksen itu tadi ya 1,1 kan. V1 aksen itu kan 1,1. V2 aksen itu 1,2. Artinya V1 aksen itu adalah, karena dia 1,1, ya dia E1 tambah E2 kan. Artinya vektor koordinatnya ya 1,1. Jadi vektor yang sama ya. Begitu juga dengan vektor V2. Jadi ini harusnya V2. Jadi ini harusnya V2. Jadi vektor koordinat V2 aksen terhadap basis B, karena basis B-nya adalah basis standar, ya adalah dia vektor V2 aksen itu sendiri gitu. Artinya ya vektor P, vektor transisinya adalah ini kolom pertamanya, ini kolom keduanya. Ini kolom pertama dari matriks transisi P, ini kolom keduanya. Nah, di sini ya kalau kita hitung determinannya kan 1 ya. Jadi determinannya 1, berarti inverse-nya dapat kita hitung. Jadi inverse-nya adalah ya yang diagonalnya kita tukar, terus yang off diagonalnya kita kalikan negatif. Jadinya matriks inverse-nya adalah 21 min 1 min 2. Nah, artinya di sini TB aksen dan TB saling terkait, di mana ya TB aksen itu similar dengan TB, di mana ya bisa kita hitung bahwa matriks TB aksen itu sama dengan P inverse, jadi ini P inverse, ini dikali TB, terus terakhir dikali P, jadi dia similar. Oke, jadi itu contoh yang pertama. Nah, berikutnya, coba kita lihat contoh berikutnya. Jadi di sini kita punya soal berikut ya. Jadi misalkan B adalah matriks standar bagi P1. P1 itu polinom berorder 1. Artinya basis B itu adalah 1 dan X ya. Ini adalah basis anggota basis B. Oke. Karena dia basis standar. Terus misalkan kita punya B aksen. B aksen itu adalah basis lainnya bagi P1, di mana anggota-anggotanya adalah polinom Q1 dan Q2, di mana Q1 itu adalah X plus 1, dan X2 itu adalah X min 1. Nah, di sini pemetaan linear, kita punya pemetaan linear dari P1 ke P1 ya, atau operator linear. Aturannya adalah sembarang polinom di P1 atau A0 ditambah A1X dipetakan melalui T menjadi negatif A0 ditambah A0 tambah A1X. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan matriks transformasi T relatif terhadap basis B dulu, jadi relatif terhadap basis standar. Kemudian gunakan matriks transisi untuk menentukan matriks transformasi T terhadap basis B aksen gitu. Oke. Jadi ya cari matriks transisinya nanti relatif terhadap B aksennya nanti dengan rumus yang ini gitu. Jadi cari dulu matriks transformasi relatif terhadap basis standar. Oke. Jadi basis standar bagi P1 itu adalah B ya, yaitu himpunan 1X. Nah, untuk mencari matriks transformasi, ya kita petakan aja 1X ini melalui pemetaan T gitu. Jadi T1 itu di sini ya jadi min 1 ya, kan min 1 tambah X ya. Karena kan A1-nya jadi 0, A0-nya 1 kan, kalau T1. Jadi pemetaannya ini adalah T1 itu adalah min 1 plus X, artinya vektor koordinat T1 relatif terhadap basis standar B adalah min 1, 1. Karena di sini min 1, 1 kan. Min 1 dan 1. Makanya di sini min 1 dan 1.
Terus kita hitung juga Tx, artinya ya di sini ya pemetaan ini A0-nya 0, A1-nya 1, artinya ya Tx itu adalah X ya. Artinya vektor koordinat Tx relatif terhadap basis standar B ya dia adalah vektor 01. Oke. Nah, di sini artinya matriks transformasi T relatif terhadap basis B adalah matriks yang vektor kolom-kolomnya adalah vektor T1B dan TXB gitu. Nah, jadi ini jadi kolom pertama, vektor ini jadi kolom kedua. Makanya ini jadi kolom pertamanya adalah min 1, 1 karena ya vektor ini ya. Kolom pertama, ini kolom keduanya vektor 01. Nah, ini matriks transformasi T relatif terhadap basis B. Nah, terus kita diminta untuk menentukan matriks transformasi T relatif terhadap basis B aksen, tapi kita diminta untuk menggunakan matriks transisi. Oke? Artinya cari dulu matriks transisi. Matriks transisi dari B aksen ke B. Karena di sini ya kan rumusnya seperti ini ya. Jadi P itu di mana P ini adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Artinya ya kita hitung aja. Mana tadi? Oke. Jadi di sini untuk mencari matriks rumus matriks transisi dari B aksen ke B itu adalah anggota basis B aksen ini yaitu vektor Q1 dan Q2. Jadi ini Q2 ya harusnya. Jadi ini Q2. Ini kita nyatakan dalam vektor koordinat Q1 dan vektor koordinat Q2 ini relatif terhadap basis B. Oke, jadi di sini kita cari. Tapi ya basis B kan basis standar. Makanya di sini vektor koordinat Q1 terhadap basis standar B adalah ya 1, 1 karena di sini 1, 1 ya. Terus basis koordinat Q2, vektor koordinat Q2 relatif terhadap basis standar B berarti min 1, 1. Berarti matriks transisinya ya ini jadi kolom pertama, ini jadi kolom kedua. Jadi kolom pertama adalah 1, 1, kolom keduanya adalah min 1, 1. Oke. Nah, terus ya ini kita hitung inverse-nya, jadi ini matriks inverse-nya. Artinya apa? Di sini kan kita terakhir kan kita diminta untuk menentukan matriks transformasi T relatif terhadap B aksen kan. Ya, rumusnya seperti ini gitu. Jadi ini udah kita hitung, matriks TB udah kita hitung, matriks P kita udah dapatkan, matriks P aksen kita udah, matriks P inverse kita udah hitung, tinggal dikalikan. Artinya di sini matriks transformasi T relatif terhadap B aksen adalah matriks ini gitu. Jadi setengah 3/2 dan setengah min setengah. Jadi sampai sini selesai gitu. Nah, di sini mungkin langkah untuk mau memeriksa. Jadi kita bisa juga ini hanya untuk memeriksa ya. Jadi kita juga bisa mencari langsung matriks matriks transformasi T, matriks ini, matriks TB aksen ini dapat kita hitung langsung tanpa matriks transisi. Jadi matriks transisi ini satu alat yang lain lah gitu. Nah, kalau kita mau hitung langsung ya artinya caranya adalah hitung dulu T dari Q1, ini dapatnya setengah Q1 tambah 3, ya ini dapatnya min 1, Q1 itu kan tadi 1 plus X ya, dipetakan menjadi min 1 tambah 2X. 1 tambah 2X ini, kalau kita tuliskan dalam kombinasi linear Q1 dan Q2, dia adalah setengah Q1 tambah 3/2 Q2. Artinya vektor koordinat TQ1 relatif terhadap P aksen adalah vektor setengah 3/2. Begitu juga dengan TQ2, kita hitung TQ2. Q2 itu tadi min 1 tambah X, artinya ya min 1 tambah X ini dipetakan dengan T. Dapatnya adalah dia sama dengan 1 gitu. Tapi 1 ini kalau kita tuliskan dalam kombinasi linear Q1 dan Q2, dia adalah setengah Q1 dikurang setengah Q2. Artinya vektor koordinat TQ2, ini TQ2 ya harusnya. Vektor koordinat TQ2 relatif terhadap B aksen adalah setengah min setengah. Artinya ya memang benar kalau ini jadi kolom pertama, ini jadi kolom kedua, ya kita dapat matriks yang sama, gitu, matriks transformasi yang sama. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang terakhir. Jadi di sini, misalnya kita punya pemetaan linear dari R3 ke R3. Ini pemetaan linearnya diberikan seperti ini. Oke. Nah, misalkan sekarang kita punya B dan B aksen ini adalah basis bagi BR3 ya. Mana B itu adalah himpunan V1, V2, V3 dan B aksen itu adalah himpunan V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen. Nah, di sini keduanya bukan basis standar, jadi V1 itu adalah vektor 1, 0, 0. Ini V2 ya, ini V2, ini V3,
V2 itu adalah vektor 110 dan V3 itu adalah vektor 111. Ya nanti ini koreksinya akan saya koreksi di slide-nya. Terus V1 aksen itu adalah min 210, V2 aksen itu adalah min 101, dan V3 aksen adalah 010. Jadi ini dua basis yang berbeda, tapi dua-duanya sekarang nggak standar. Oke, pertanyaannya sekarang masih sama. Yang pertama, tentukan matriks transformasi T relatif terhadap basis B, kemudian cari matriks transformasi T relatif terhadap basis B aksen dengan menggunakan matriks transisi. Jadi caranya sama dengan, soalnya sama dengan yang contoh sebelumnya. Oke, sekarang coba kita lihat. Jadi untuk mencari matriks transformasi T relatif terhadap basis B, ya kita cari dulu TV1, TV2, TV3-nya kita hitung. Nah ini kalau kita hitung dengan aturan T seperti ini, nanti kita akan dapat vektor 101, min 11, min 1, min 11, dan seterusnya. Dan ketiga vektor ini, kalau kita tuliskan dalam kombinasi linear V1, V2, dan V3, dia jadinya V1, yang TV1 itu adalah V1 dikurang V2 ditambah V3. Artinya vektor koordinat TV1 relatif terhadap basis B adalah 1 min 1, 1. Begitu juga dengan TV2, ini kita hitung, dan terus kita dapat ternyata dia kombinasi linearnya menjadi min 2 V2 ditambah V3, artinya vektor koordinat TV2 relatif terhadap basis B adalah 0, min 2, 1. Begitu juga dengan yang TV3, jadi kita dapat min 1, min 9, 8. Artinya matriks transformasi T relatif terhadap basis B, ya ini jadi kolom pertama, ini jadi kolom kedua, ini jadi kolom ketiga. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kita dapat matriks transformasi T-nya. Tapi ini relatif terhadap basis B. Nah, sekarang kita mau mencari matriks transformasi T relatif terhadap basis B aksen, di mana B aksennya yang ini ya. Yang vektor yang bawah ini. Cuman kita harus sebenarnya kita bisa hitung langsung, tapi di sini kita diminta untuk menggunakan matriks transisi. Nah, jadi untuk mencari matriks transisi, ya matriks transisi, kita cari dulu matriks transisi P berubah dari B aksen dari basis B aksen ke B gitu. Jadi ini formulanya, ya berarti kita hitung, harusnya ini aksen ya. Jadi ini formulanya ada aksen semua. Jadi jadi kolom pertama dari matriks transisi P adalah vektor koordinat V1 aksen relatif terhadap basis B dan seterusnya. Jadi kolom keduanya juga sama. Jadi ini V aksen nanti dibenarkan di slide. Nah di sini artinya kita perlu mencari vektor koordinat V1 aksen, V2 aksen, dan V3 aksen. Artinya kita nyatakan V1 aksen, V2 aksen, dan V3 aksen ini dalam kombinasi linear basis-basis B, yaitu vektor-vektor V1, V2, dan V3. Nah di sini V1 aksennya adalah vektor min 2, 1, 0. Nah di sini bisa kita hitung kalau V1 aksen itu adalah kombinasi linear dari min 3 V1 tambah V2. Artinya vektor koordinat V1 aksen relatif terhadap basis B adalah min 3, 1, 0. Begitu pula dengan yang koordinat V2 aksen, jadi ini V2 aksen dan ini V3 aksen. Begitu juga dengan vektor koordinat V2 aksen dan V3 aksen, dia jadi ini kombinasi linearnya, berarti vektor koordinatnya adalah min 1, min 1, 1, dan min 1, 1, 0. Oke. Artinya matriks transisinya adalah ini jadi kolom pertama, ini jadi kolom kedua, yang ini jadi kolom ketiga. Oke. Ya itu matriks transisinya. Nah, kita butuh inverse-nya juga. Nah, inverse-nya ya silahkan dicari. Jadi matriks transisi ini pasti invertible. Nah, silahkan dicari pakai cara favorit kalian, bisa pakai OBE atau pakai adjoint. Tapi ini langsung dihitung matriks inverse-nya adalah matriks ini. Artinya, kita bisa mencari matriks transformasi T relatif terhadap basis B aksen dengan rumus seperti ini. Jadi, TB aksen itu adalah P inverse TB dikali P. Tinggal kita hitung, ini matriks P inverse, ini matriks TB-nya, tadi udah kita hitung pertama kali, ini matriks P. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya adalah matriks berikut ini. Gitu. Jadi, kalau nah ini hasilnya, nah kalian bisa periksa juga dengan menghitung langsung matriks transformasi T ini relatif terhadap basis B aksen, seperti pada soal nomor 2 atau soal sebelumnya ya. Jadi, silahkan dicek ini benar atau enggak. Gitu. Oke, terima kasih.